Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alamin Prasetyo Asefa dengan NPM 2108260267. Baiklah, saya akan mempresentasikan salah satu presentasi saya pada blok obstetri, yaitu tentang 4T sebagai penyebab perdarahan postpartum. Jadi, eh, perdarahan postpartum atau PPH adalah penyebab kematian ibu yang paling sering terjadi baik di Indonesia maupun dunia. Yang pertama ada tonus atau atonia uteri. Ini adalah penyebab paling sering dari perdarahan postpartum. Gambaran klinisnya, uterusnya terasa lembek saat diraba dan darah terus mengalir. Kenapa bisa begitu? Karena setelah plasenta lepas, seharusnya uterus langsung kontraksi untuk menutup pembuluh darah. Kalau gagal, maka terjadilah perdarahan. Faktor risikonya ada kehamilan kembar, polihidramnion, bayi besar, pemakaian tokolitik, atau persalinan lama. Dan penanganan yang harus dilakukan adalah lakukan pijat uterus, berikan uterotonika seperti oksitosin, metil ergometrin, dan misoprostol. Kalau tidak berhasil, lanjut ke tamponet dan kalau perlu dilakukan laparotomi atau histerektomi. Lalu yang kedua ada trauma atau robekan atau luka. Eh, jadi meskipun uterus sudah berkontraksi dengan baik, bisa saja perdarahan terjadi karena robekan pada vagina, serviks, ataupun ruptur uteri. Contohnya pada persalinan cepat, penggunaan alat bantu seperti vakum dan forceps, atau bayi yang sangat besar. Tanda-tandanya yang pertama ada perdarahan tetap banyak meskipun uterus keras, bisa ada hematoma di perineum atau perdarahan aktif dari robekan. Tindakan yang harus dilakukan, kita harus segera inspeksi menyeluruh saluran lahir dan jahit robekan. Kalau ada ruptur uteri harus segera dioperasi. Lalu yang ketiga ada tisu atau bisa disebut retensio placenta. Ketiga adalah tisu, yaitu sisa jaringan plasenta atau membran janin yang tertinggal di dalam rahim. Ini bisa membuat kontraksi uterus terganggu sehingga terjadi perdarahan. Faktor risikonya plasenta tidak lepas sempurna, plasenta akreta, riwayat kuritase, atau infeksi sebelumnya. Tanda-tanda uterus terasa tidak simetris atau lembek dan darah terus keluar. Penanganan yang dilakukan, lakukan manual removal plasenta. Kalau tidak berhasil, bisa dilakukan kuretase dan juga beri antibiotik profilaksis. Lalu yang keempat ada trombin atau gangguan koagulasi. Trombin yaitu gangguan pembekuan darah. Pada kasus ini, walaupun uterus sudah kontraksi dan tidak ada robekan, tetapi perdarahan tetap sulit berhenti karena sistem koagulasi ibu terganggu. Penyebabnya bisa karena preeklamsi berat, abrupsio plasenta, DIC atau disseminated intercoagulation, lalu ada sepsis atau gangguan koagulasi yang sudah ada sebelumnya. Lalu ciri khasnya darah keluar terus-menerus dan tidak membeku. Lalu bisa juga keluar dari tempat lain seperti luka infus atau gusi. Lalu tata laksana yang bisa dilakukan koreksi penyebabnya, berikan transfusi darah dan produk darah seperti PRC, FFP, atau trombosit dan segera rujuk ke ICU bila perlu. Jadi kesimpulannya pada 4T, ton, trauma, tisu, trombin adalah cara paling efektif untuk menganalisis cepat penyebab PPH. Kita harus pertama mengevaluasi kondisi uterus, dua cek saluran lahir untuk trauma, ketiga pastikan tidak ada jaringan yang tertinggal, dan keempat jangan lupakan kemungkinan gangguan koagulasi. Demikian presentasi saya. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan. Referensi saya letak di sebelah kanan bawah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.